Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin bolu pisang. Dan ini request dari teman-teman. Ini paling banyak requestnya. Ini bikin bolu tanpa menggunakan mixer dan juga tanpa menggunakan oven. Ini gampang banget cara bikinnya, tapi juga rasanya luar biasa. So, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Hal yang pertama kita lakukan adalah memanaskan kukusannya terlebih dulu, supaya nanti ketika adonannya udah jadi, kukusannya ini udah siap untuk kita gunakan. Salah satu ciri kukusan udah siap digunakan adalah airnya udah mulai mendidih. Oke, kita tunggu aja, kemudian kita lanjut untuk siapin bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada 3 buah pisang. Ini saya menggunakan Sunpride. Kalau misalkan pakai kulitnya ini sekitar 450 graman. Kalau misalkan hanya bagian dalamnya aja ini sekitar 260 gram. Gak harus seperti ini. Saya menggunakan 3 buah pisang Sunpride atau biasanya saya menggunakan pisang Ambon yang besar. Kemudian di sini pisangnya kita halusin menggunakan garpu aja. Setelah itu ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita masukkan 3 buah telur ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya kita masukkan 125 gram gula pasir. Kalau misalkan ingin lebih manis lagi, bisa ditambah hingga totalnya adalah 150 gram. Tapi karena di sini pisang saya matang banget, saya rasa ini udah manis banget, saya gunakan sekitar 125 gram saja. Kedua bahan ini akan kita aduk rata sampai kira-kira gulanya udah mulai larut. Ini kita kocok nggak perlu sampai mengembang, yang penting gulanya cukup larut aja. Selanjutnya kita masukkan pisang yang udah dihaluskan menggunakan garpu tadi, kemudian kita aduk-aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan 175 gram tepung terigu protein rendah atau bisa juga menggunakan tepung terigu protein sedang. Tambahkan 25 gram susu bubuk atau bisa menggunakan 1 saset, dan 1 saset itu sekitar 27 gram. Kemudian semua bahannya ini akan kita aduk rata. Kalau udah tercampur rata, kita tambahin nih bahan berikutnya. Kita tambahin baking soda sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini akan kita aduk rata semuanya. Setelah itu tambahkan 90 ml minyak atau sekitar 15 sendok makan minyak. Kebetulan sendok makan yang saya gunakan ini ukurannya lumayan besar ya, jadi saya menggunakan sekitar 15 sendok makan untuk mencapai 90 ml. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk rata. Kita pastikan semuanya benar-benar tercampur rata. Kalau misalkan nggak yakin, bisa diaduk menggunakan spatula. Kalau udah seperti ini, berarti adonannya udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan adalah loyang tulban, ukurannya 20 cm untuk diameternya. Kemudian loyangnya ini akan saya olesin dengan margarin. Kalau udah diolesin dengan margarin, kemudian di sini akan saya tabur tepung. Untuk tepungnya sesuaiin aja, boleh protein rendah, boleh juga protein sedang. Kalau udah dioles dengan margarin dan ditabur dengan tepung, kemudian di sini kita masukkan adonannya semuanya ke dalam sini. Setelah itu ini udah siap untuk kita kukus. Kita pastikan kukusannya udah benar-benar panas dan udah mendidih untuk airnya. Kemudian ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Kalau misalkan nggak yakin sama tutupannya, teman-teman bisa menggunakan aluminium foil seperti ini. Untuk kukusannya saya menggunakan steamer dari Stand Cookware. Ini ukurannya besar banget, bagian bawahnya bisa dibuat untuk menggoreng dan bagian atasnya bisa untuk mengukus. Nah, kalau udah 25 menit, ini langsung aja kita buka, langsung buang aluminium foilnya, kemudian bisa tes tusuk nih seperti ini. Kalau misalkan tidak ada yang menempel, berarti ini udah matang semuanya. Nah, kalau udah seperti ini, kita angkat aja, kemudian kita sisihkan.
Ini tuh gampang banget untuk ngelepasnya karena kita udah oles dengan margarin serta juga ditabur dengan tepung. Jadi nggak perlu effort yang terlalu tinggi, yang terlalu banyak untuk melepasnya. Nah, ini dia bolu pisangnya, super enak, super lembut. Tinggal kita balik aja seperti ini. Langsung aja yuk buat yang udah penasaran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia bolu pisangnya udah jadi. Ini tuh menul banget meskipun kita tidak menggunakan mixer. Coba lihat ya, kita perhatikan bersama. Tuh, ini empuk banget. Sekarang langsung aja mau saya potong. Nah, potongnya tentu aja menggunakan pisau dari Steen Cookware. Kayak gini. Oke, kita potong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, empuknya, menulnya, coba perhatiin tuh. Kita potong lagi. Tuh, empuk, menul banget. Masya Allah. Ini dia bagian dalam untuk bolu pisangnya. Nah, sekarang kita cicipin dulu. Ini bagian dalamnya kayak gini, luarnya kayak gini, bagian bawahnya kayak gini, bagian luarnya kayak gini. Ini untuk bagian dalamnya, empuk banget. Coba kita belah dulu ya. Tuh, Masya Allah. Nih, enak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin bolu pisang tanpa mixer, tanpa ovenin di rumah. Karena ini caranya gampang banget. Cuman pakai whisker aja udah bisa bikin bolu super enak, super lembut seperti ini. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya, biar teman-teman yang lain juga bisa bikin bolu tanpa mixer, tanpa oven. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.